Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? baik Bapak. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kita sedang berada di masa pandemi seperti sekarang ini, Bapak harap kalian semua tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kita tetap bisa melakukan pertemuan virtual Zoom seperti sekarang ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas disiapkan dan dipimpin doanya terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Baik, mungkin kalian bingung di pertemuan Zoom kita pada hari ini ada dua Bapak Guru. Baik, untuk Bapak yang satu ini adalah Bapak pengamat kita. Beliau adalah Bapak Irsyad Maulana selaku pengamat yang diutus dari pusat untuk mengamati proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk Bapak selamat mengamati proses pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum masuk Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir untuk pertemuan kita pada hari ini anak-anak? Hadir semua Bapak. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Baik, langsung saja Bapak akan menyampaikan pengalaman Bapak dan menanyakan kepada kalian terkait materi yang akan kita sampaikan. Nah, selama Bapak menjadi guru di sekolah, setiap ada acara seperti rapat wali orang tua, Bapak selalu mengundang orang tua kalian. Nah, ada yang Bapak butuhkan untuk mengundang orang tua kalian. Yang ingin Bapak tanyakan, apa sih yang kita butuhkan untuk mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu? Ada yang tahu? Surat Bapak. Ya, Surat betul. Bapak. Jawabannya adalah surat undangan. Nah, seperti yang akan Bapak sampaikan itu adalah materi tentang surat undangan. Anak-anak Bapak share. Bisa dilihat anak-anak? Bisa Pak. Ini materi kita adalah surat undangan, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Baik, sebelum masuk ke materinya, Bapak terlebih dahulu menyampaikan tujuan atau manfaat pembelajaran yang akan kita capai. Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat mampu membuat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan yang tepat dengan penuh percaya diri. Dan yang cakupan materi yang akan kita pelajari. Ada 3 cakupan materi yang akan kita pelajari pada materi surat undangan ini. Yang pertama adalah pengertian surat undangan, yang kedua jenis-jenis surat undangan, dan yang ketiga bagian-bagian surat undangan. Nah, anak-anak, masuk ke materi pertama, pengertian surat undangan. Konten surat undangan. Surat undangan sendiri adalah suatu informasi yang berisi pemberitahuan yang ditujukan untuk seseorang agar menghadiri acara tertentu. Biasanya, surat undangan ditulis menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang berisikan kata-kata singkat, padat, dan jelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang diundang dapat memahami isi dari surat tersebut. Dan materi yang kedua, jenis surat undangan. Jenis surat undangan itu terdiri dari 3. Yang pertama ada surat resmi, yang kedua surat setengah resmi, dan yang ketiga adalah surat tidak resmi. Baik anak-anak, Pak akan menjelaskan jenis-jenis surat dari satu persatu. Yang pertama adalah surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Contohnya adalah surat ini dari sekolah untuk orang tua kalian dalam rapat wali murid. Dan yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Contohnya ini kepada satu orang tetapi alasannya untuk membahas perayaan hari kemerdekaan. Itu menyangkut banyak orang. Dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi atau surat pribadi.
undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya adalah surat undangan ulang tahun. Masuk ke materi kita yang ketiga, bagian-bagian surat undangan. Yang Bapak sampaikan hanya ada 2 bagian saja, itu surat resmi dan surat pribadi. Karena bagian surat setengah resmi hampir-hampir mirip dengan bagian-bagian surat resmi anak-anak. Baik, untuk bagian surat resmi, langsung Bapak jelaskan tata cara penulisannya dan seperti apa bentuknya. Untuk yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat itu contohnya di surat resmi ini. Yang bagian ini ada logo, terus nama kedinasan, pengirim, itu adalah kop surat atau kepala surat. Yang kedua tanggal surat. Pada bagian surat resmi, di sebelah kanan di bawah kop surat, bagian atas sebelah kanan itu adalah tanggal surat. Kemudian bagian yang ketiga ada nomor surat. Penulisan nomor surat itu bisa disingkat dengan NO, dengan N-nya huruf besar. Nomor surat ini adalah untuk menunjukkan sudah berapa surat yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tersebut. Nah, yang keempat adalah lampiran. Lampiran ini menyangkut lembar surat yang ada. Seperti surat ini kan tidak ada, jadi bisa di-strip karena hanya ada 1 lampiran saja. Dan yang kelima, hal atau perihal. Hal atau perihal, alasan surat ini dikirim atau tujuannya untuk apa. Seperti yang di surat resmi ini, halnya adalah rapat wali murid. Dan bagian keenam, alamat tujuan. Alamat ketujuan ini yang ini. Dan salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya bermacam-macam, ada dengan hormat, selamat pagi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian isi surat, kemudian salam penutup dan nama jabatan dan tanda tangan. Itu bagian yang ini, nama jabatan dan tanda tangan. Kemudian bagian yang terakhir, tembusan. Nah, untuk tembusan anak-anak itu boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Untuk bagian tembusan untuk surat resmi itu boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Untuk bagian-bagian surat pribadi atau tidak resmi. Untuk yang pertama itu tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Dan yang kedua adalah alamat surat. Yang ketiga salam pembuka dan yang keempat kalimat pembuka. Yang kelima isi surat, keenam kalimat penutup, ketujuh salam penutup, dan kedelapan tanda tangan, 9 nama pengirim. Baik, Bapak akan mencoba mengajak kalian bersama-sama untuk berdiskusi, untuk menentukan bagian-bagian surat resmi, untuk mencoba mengetes pemahaman kalian tentang bagian-bagian surat resmi. Baik, ini menentukan bagian-bagian surat resmi. Suratnya seperti ini. Bapak akan menunjukkan bagiannya dan kalian tentukan itu bagian apa. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Bagian yang pertama itu bagian yang atas ada logonya, ada nama kedinasan atau instansinya, itu adalah bagian Kepala surat, Bapak. betul. Bagian 1 yaitu kepala surat. Dan yang kedua ini tepat di bawah kop surat bagian atas sebelah kanan. Itu namanya apa anak-anak bagian yang kedua? Tanggal penulisan surat. Betul, tanggal penulisan surat. Seperti ini, Bapak akan menjelaskan kembali tentang tanggal surat. Untuk nama tempatnya seperti ini, Jakarta, huruf J-nya itu besar dan Juninya, bulan itu kembali awalnya dikapitalkan. Dan bagian yang ketiga itu ada di bagian kiri atas, itu namanya apa anak-anak bagian yang ketiga? Nomor surat, Bapak. Betul, nomor surat. Dan yang keempat itu apa anak-anak? Bagian yang keempat. Lampiran. Apa tadi anak-anak? Lampiran, ya betul. Lampiran, Bapak. Lampiran. Yang kelima itu bagian hal atau perihal. Itu yang tadi Bapak sampaikan tentang tujuan surat tersebut. Rapat wali murid. Nah, yang keenam. Ini bagian apa anak-anak? Alamat tujuan, Pak. Betul, alamat tujuan. Alamat tujuan untuk bagian ke-6. Jadi dari pertama kepala surat, kedua tanggal surat, ketiga nomor surat, 4 lampiran, 5 hal atau perihal, 6 alamat tujuan. Dan yang ke-7 ini bagian apa anak-anak? Salam pembuka. Salam pembuka. Nah, yang ke-8, yang ini, yang banyak ini, yang Surat, cukup banyak. Bapak. Apa anak-anak?
Isi surat, ya betul, Isi isi surat. Nah, untuk bagian ke-9, tepat di Salam bawah isi surat, penutup. salam penutup. Dan yang ke-10 itu nama, Nama jabatan, jabatan. dan tanda tangan pengirim. Nah, yang tidak ada di sini itu bagian ke-11 itu tembusan. Itu boleh dicantumkan dan boleh tidak. Makanya Bapak tidak di surat ini tidak tercantumkan karena tidak wajib sebenarnya untuk dicantumkan untuk bagian tembusan. Baik, inilah tadi penyampaian materi dari Bapak. Sebelum menutup, Bapak akan menanyakan kepada kalian apa manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya untuk Venia, Bapak minta untuk menyampaikan pendapatnya kepada teman-temannya tentang manfaat yang didapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Ayo Venia, disampaikan pendapatnya. Dari penjelasan Bapak, ini jadi tahu jenis-jenis tentang surat dan juga tidak salah lagi untuk mengirimnya, misalnya surat resmi untuk siapa dan surat tidak resmi untuk siapa, Bapak. Oke, bagus sekali Venia. Selanjutnya dia sampaikan pendapat dia. Dengan penjelasan bagian-bagian surat, dia semakin percaya diri untuk membuat surat, Bapak. Jadi dia tidak takut lagi dan tidak takut salah lagi untuk pembuatan surat. Oke, bagus sekali. Pendapat kalian itu sebenarnya sudah benar. Jadi dapat Bapak akan narik kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama adalah pengertian surat undangan. Pengertian surat undangan adalah suatu informasi yang berisi pemberitahuan yang ditujukan untuk seseorang agar menghadiri acara tertentu. Dan yang kedua, surat undangan terdiri dari 3 jenis yang disampaikan dia tadi, surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, surat undangan tidak resmi atau pribadi. Nah, kita dapat mengetahui bagian-bagian dari surat undangan baik resmi, setengah resmi maupun tidak resmi. Sehingga kita tidak ragu dalam membuat surat karena kita sudah mengetahui bagian-bagiannya. Baik, untuk tugas anak-anak sekalian, untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan, siswa diminta membuat surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan yang tepat. Ini dikumpulkan 3 hari ke depan. Paham anak-anak? Paham, Bapak? Paham, Bapak. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk Bapak Irsyad, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia mengamati proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Ketua kelas silakan disiapkan dan dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita pada hari ini dan Bapak harap kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran. Walaupun kita sedang berada di masa pandemi seperti sekarang ini, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diajukan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Paham anak-anak sekalian? Paham, Bapak. Terima kasih. Paham, Pak. Kembali Bapak Irsyad, mohon maaf Bapak jika ada yang tidak berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.